Jadi orang yang positif corona disebutkan Presiden Jokowi tadi 94%-nya sembuh. Yang justru lebih berbahaya adalah virus hoax ketimbang virus corona. Bukan begitu? Ada Bung Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia. Ya, Silakan Bung Imam. betul. Jadi kalau di Roosevelt ya Presiden Amerika dia bilang katanya nothing to fear but fear itself. Tidak ada yang perlu ditakuti kecuali rasa takut itu sendiri. Nah, tetapi dalam kesempatan ini bukan berarti terus kita mengabaikan azas kehati-hatian. Ya, kita lihat di banyak negara yang maju, banyak negara yang sangat peduli terhadap masyarakatnya, prinsip kehati-hatian itu harus dikedepankan. Nah, walaupun cara menyikapi kehati-hatian tidak boleh berlebihan, harus akurat ya, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang prudent, yang valid ya terhadap bagaimana cara kita melakukan upaya-upaya preventif. Ya, masalahnya sekarang masyarakat belum mendapatkan informasi yang mumpuni. Ketika ini, maka ini. Ketika itu, maka itu. Ya. Maka itu sangat banyak sekali. Dan ini bukan hanya di Indonesia, harus diakui bahwa beberapa negara juga mengalami hal yang sama. Kita lihat misalnya di Australia, ada juga panic buying. Di Singapura, beberapa pekan lalu juga memborong sembako. Meskipun itu tidak berpengaruh sama sekali. Toh sekarang juga baik-baik saja. Di Australia tidak terjadi apa-apa, Singapura terjadi apa-apa, apalagi Indonesia. Ya. Jadi era seperti ini memang yang sedang terjadi ini adalah peragaan bagaimana otoritas atau pemerintah itu melakukan manajemen informasi yang baik dan menyampaikan komunikasi yang baik, melakukan pengorganisasian yang baik. Semua ini peragaan di Singapura ya, di Cina bahkan sumbernya. Nah, kalau kita sebenarnya punya waktu cukup banyak ya, tetapi saya agak menyesalkan ya, agak terlalu menganggap enteng. 2 bulan lalu. Ya, beberapa waktu kita ini sebetulnya harusnya melakukan upaya-upaya preparedness ya. Apa yang dibayangkan Mas Imam? Pertama, kita harus menggali informasi yang akurat. Jangan biarkan bertebaran, ya termasuk orang-orang yang harusnya paling bertanggung jawab. Jangan kemudian melakukan cara-cara komunikasi yang akhirnya menunjukkan bahwa ini orang nganggap enteng betul gitu. Dan akhirnya orang jadi yang bisa dipercaya itu siapa. Nah, beruntung kemarin itu ada juru bicara yang menurut saya sangat baik ya cara menjelaskannya ya, yang dia memahami substansi. Pemerintah jangan menganggap enteng tapi proporsional maksudnya. Ya. Jangan menganggap enteng ya, terus kemudian berikan kepada ahlinya untuk mengkomunikasikan hal-hal yang sangat teknis ya, dan kemudian cara berkomunikasi itu juga hati-hati. Ini orang tercekam, jangan terus kemudian dalam bahasa sehari-hari itu cengengesan. Kalau cengengesan ya terus kemudian seolah-olah dia itu tidak sudahlah tenang lah, ini nggak akan ada apa-apa. Semakin dia mengatakan begitu, semakin dia dilihat ini orang irresponsible, nggak tanggung jawab ini. Nah, yang kita ingin adalah sebuah penjelasan yang kredibel, ya, serahkan kepada orang yang memang mempunyai artikulasi yang baik kepada publik, tapi informasinya juga jangan ditutup-tutupi. Saya mengerti bahwa Anda merujuk pada salah satu pejabat tertentu terkait dengan kesehatan ini. Tapi saya ingin menanyakan, mungkin pejabat di luar negeri kali ya, di Republik ini. Gitu ya. Tapi bukankah kemudian menenangkan itu penting, meskipun itu harus dengan profesional? Yang menenangkan adalah memberikan berita yang akurat, ya, yang masuk akal, dan kemudian orang disuruh berpikir. Nah, yang kemarin yang begitu ditunjuk jubir baru, itu dia proporsional menurut saya. Jadi dia jelaskan tentang bagaimana virus ini bisa menyebar dan apa yang harus dilakukan pada saat Anda itu menyentuh lendirnya pada saat batuk, itu hati-hati. Jadi dia orang yang sakit harus melindungi yang lain. Dan pada saat yang sama orang yang di sekitarnya juga harus hati-hati pada saat orang yang sakit itu. Jadi proporsional, jelaskan se-scientific mungkin. Bahwa ada informasi yang mungkin belum diterima oleh publik. Karena banyak sekali yang ingin diketahui oleh publik. Sebuah hal yang wajar ketika kemudian itu tidak di-provide, tidak disuplai oleh pemerintah. Sangat wajar, oleh karena itu kita punya jajaran ya, orang-orang pinter yang pandai tentang masalah medis di sini, di Indonesia ini kan banyak sekali. Tinggal bagaimana, tadi ngomongin orkestra ya, orang-orang yang kredibel, orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu dan kemampuan berkomunikasi kepada publik. Disederhanakan bahasanya,
ya sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Nah kalau itu dilakukan, kita menghadapi itu nggak akan terus kemudian malah mencari sendiri. Ya. Nah kalau itu mencari-cari sendiri, ya informasi bisa jadi ketemu yang memang informasi yang baik, Apakah yang sudah- baik. sudah- Tapi ada juga yang informasi yang mungkin tidak kredibel gitu. Oke, apakah sudah kemudian apa yang dikatakan oleh Bung Imam tadi, Mas Imam, sudah proporsional apa yang disampaikan atau masih ada orkestrasi yang perlu diperbaiki? Masih jauh. Masih jauh kalau menurut saya, Mas. Jadi kalau saya melihat ini kita harus bermain di dua tempat, yaitu waspada tetapi tidak panik. Atau jangan panik tapi tetap waspada, jangan tenang-tenang saja. Ini ada ancaman yang cukup serius, buktinya sudah ada. Nah, Tidak boleh juga tidak boleh terkesan tenang-tenang saja. Ya. Tadi Mas Imam mengatakan cengengesan misalnya. Yes, seperti Tidak itu. boleh. Jadi perlu ada suatu politik bahasa atau strategi bahasa di dalam hal ini. Kalau tadi misalnya Sebentar, mohon maaf. Kalau seandainya tidak ditenangkan, tidak dengan senyuman saja sudah terjadi kepanikan, bagaimana kemudian ketika disampaikan dengan hal yang serius, hal yang seolah-olah genting, bukankah Ya. itu akan mengundang kepanikan yang berlebihan? orang yang panik kan bukan dia bisa dibujuk, oh tidak ada apa-apa. Tapi justru dia mencari kepastian. Nah kepastian itu tunjukkan apa yang terjadi, bagaimana cara mengatasinya, apakah kita cukup siap untuk itu. Nah tadi yang saya sebut dengan politik bahasa misalnya atau strategi bahasa, kita siap dengan rumah sakit. Misalnya untuk rujukan pertama ke Rumah Sakit Salianti Saroso gitu. Tapi tadi ada statement sudah penuh. Nah, orang dengan ini baru diumumkan belum seminggu sudah penuh. Berarti magnitud atau kecepatan untuk penularannya begitu besar. Nah, tunjukkan berapa sih kapasitasnya. Ini perlu dijawab ini. Iya. Ini perlu dijawab oleh pemerintah. Jadi bahasa singkatnya adalah berikan informasi yang terpercaya. Kata-kata terpercaya itu menjadi sangat penting. Mudah-mudahan Kompas TV, karena Kompas TV independen terpercaya. saya ke Bung Dhani Amrul Ihdan dari KSP, menjawab apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Imam dan juga Mas Firman. Mas Dhani dari KSP, Kantor Staf Presiden, bisa mendengar saya jelas? Ya, maaf ya, Iya. boleh Mas. Mas Cuman Dhani, putus-putus, ini maaf, saya lagi di jalan. baik, Ya. mudah-mudahan tidak sedang menyetir kan? Aman Enggak, ya? lagi di jalan, Baik, putus-putus baik, sedikit. baik, Ya. oke. Sampaikan ini, tadi disampaikan bahwa ada informasi-informasi yang miss, yang terputus antara pemerintah masyarakat. Seolah-olah pemerintah sebagai konduktor di orkestra tidak mengorkestrasikan dengan maksimal. Sehingga anggotanya, masyarakat ini bermain musik, bermain alat musik semau-maunya. Sehingga suaranya sumbang, kalau kita bicara di dunia yang real, membahayakan. Karena berjalan sendiri-sendiri. Mas Dhani. Baik, pertama terima kasih kepada bapak-bapak para narasumber malam hari ini. Ini masukannya sangat baik ya, konstruktif sekali bagi pemerintah untuk bahan evaluasi secara mendalam dalam hal komunikasi publik. Namun demikian perlu saya garis bawahi bahwa setelah ini kemarin Presiden beberapa hari yang lalu telah menunjuk Pak Ahmad Yuryanto, Sekjen Kemenkes sebagai juru bicara khusus untuk permasalahan corona. Jadi Pak Ahmad Yuryanto kan beberapa dalam satu hari itu beberapa kali melakukan konferensi pers untuk melakukan update baik terhadap kasus 2 pasien yang saat ini sedang dirawat intensif, keadaannya yang alhamdulillah sudah mulai membaik menurut beritanya, kemudian juga tentang pencegahan penyakit di masyarakat termasuk juga kesiapan rumah sakit kita menghadapi jika ke depan terjadi worst case-nya adalah case terburuknya adalah terjadi wabah. Itu sudah dikomunikasikan dengan baik. Lalu yang ketiga memang awalnya rumah sakitnya 100 yang siap. Sekarang sudah ditambah lagi jadi 135. Oke. Dan besok itu akan kembali kita lakukan konferensi pers untuk menjelaskan tentang protokol-protokol baru, protokol-protokol yang menyempurnakan protokol yang sebelumnya tentang penanganan penyakit virus corona ini, baik yang hubungannya dengan kesehatan, yang berhubungan dengan informasi dan komunikasi publik, yang berhubungan dengan protokol untuk daerah perbatasan, dan juga protokol-protokol lainnya yang menyangkut tentang transportasi publik dan juga di di tempat-tempat umum. Itu lebih lengkap protokol-protokolnya. Yang paling penting di antara protokol yang disiapkan itu adalah konsistensi di dalam pelaksanaan protokol-protokolnya. Nah, itu makanya perlu edukasi dari kementerian, dari beberapa elemen masyarakat untuk menjalankan protokol ini dengan konsisten. Jadi
mengenai komunikasi publik itu kita lakukan perbaikan terus, Pak. Terus melakukan Oke. perbaikan. Nah, Oke, kemudian Mas Dhani, kalau ada tidak Mas Dhani nanti sinkron, saya akan lanjutkan setelah jeda, termasuk juga saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Imam dan juga Mas Firman untuk bertanya ke Mas Dhani terkait dengan krisis yang kemudian terkait komunikasi ya, komunikasi publik yang kemudian banyak kemudian disampaikan, dikritik terkait penanganan virus corona. Nanti sesaat lagi mohon ditahan dulu Mas Dhani, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Malam.